Saat isi kantongmu terasa segitu-segitu saja, maukah Anda punya tambahan uang saku? Atau rasanya waktumu masih bisa kamu manage dengan baik, dan maukah Anda untuk punya aktivitas tambahan yang produktif? Atau kamu masih merasa miskin pengalaman sehingga butuh tambahan ilmu dan pengalaman proyek dari lapangan? Atau yang ini, kamu masih ngerasa butuh jam terbang buat ngasah hard skill bidang arsitektur sekaligus soft skillmu bersamaan di proyek rumah tinggal? Kalau ada di antara Anda yang mau, simak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe ya. Karena kalau Anda nanti subscribe, itu juga akan menjadi bahan pertimbangan buat saya juga nantinya. Ya, hai semuanya, kembali bersama saya, Priyo Harsono, di 138 seri Problem dan Solving for Junior Architect yang pengen jadi arsitek beneran. Di edisi kali ini, topiknya agak khusus. Kenapa? Ada sebuah kebutuhan yang ingin saya sampaikan berkait dengan, saya awali aja cerita tentang kebutuhan di salah satu proyek kami yang berlokasi di Kota Malang ya, dalam waktu-waktu sekarang ini. Yaitu kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan di pengawasan proyek dari aspek proses dan kualitas pekerjaan, tahapan demi tahapan agar menghindari kesalahan dan kegagalan untuk mencapai kualitas yang optimal. Yang kedua adalah kebutuhan di pengawasan proyek dari aspek kesesuaian skedul kerja, yaitu tentang kedisiplinan untuk mengejar target progres mingguan atau bulanan yang telah disusun sebelumnya. Jika tersadarkan lebih awal, maka kita bisa segera lari cepat untuk menebus ketertinggalan. Yang ketiga adalah kendala-kendala proyek yang dihadapi dan solusi yang coba dilakukan berupa desain dan perencanaan yang pastinya pengen lancar, tapi mungkin muncul kendala di perjalanannya. Jadi perlu memetakan kendala dan mencari solusinya. Yang keempat adalah kebutuhan membuat konten marketing berbasis proyek. Keberlanjutan usaha pasti jadi kebutuhan. Maka jika memang produk dan layanan yang kami miliki nggak asal-asalan, masih banyak kok calon konsumen di luar sana yang suatu waktu membutuhkan. Yang kelima adalah untuk mengembangkan akun sosial media seperti YouTube misalnya sebagai investasi digital yang saya rasa penting agar kami mudah dicari dan mudah dijangkau. Guna coba mencari jawaban atas 5 kebutuhan yang tadi saya sebutkan, saya lagi mencari rekan kerja untuk posisi arsitek vlogger atau vlogger arsitek dengan beberapa persyaratan sebagai berikut. Nomor 1 tentu mahasiswa atau arsitek fresh graduate. Yang kedua adalah berdomisili di Kota Malang atau Kabupaten Malang, lebih diutamakan. Ketiga, berlatar pendidikan arsitektur. Keempat, menyukai pekerjaan di lapangan, karena posisi Anda nantinya akan lebih banyak di proyek. Yang kelima, menguasai pengambilan gambar dan editing video. Yang keenam, bisa menulis copywriting, menyiapkan story yang lebih solutif. Yang ketujuh, percaya diri untuk tampil di depan kamera seperti saya ini, saat ini ya maksudnya, karena Anda harus bisa menyajikan sendiri narasi proyek. Tentu, agar lebih menarik dan mudah buat jadi bahan pertimbangan, silahkan Anda coba lampirkan link YouTube Anda, contoh konten video yang pernah Anda buat, dan dengan menampilkan diri Anda sendiri. Konten dengan sudut pandang yang unik dan atau khas akan jadi pertimbangan khusus bagi saya. Beberapa catatan tambahan adalah yang pertama, yang terseleksi nantinya bersedia untuk mengikuti interview, ada tes tentunya berupa presentasi yang direkam dengan kamera dengan topik proyek Anda sendiri misalnya. Kemudian yang diupload di akun YouTube dengan setting unlisted. Kemudian 3, kirimkan link kontenmu paling lambat tanggal 19 Maret tahun 2022. Yang keempat, jika Anda punya pertanyaan lebih detail agar makin gamblang, bisa langsung hubungi saya, Priyo Harsono, di 0811 303 1376. Bagi Anda, mahasiswa atau junior arsitek yang berminat, selamat mencoba dan kirimkan karya video Anda maksimal 19 Maret 2022 ke alamat email fukapedia@gmail.com.